Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu sesinya Robi'ah Al-Adawiyah. Itu beliau ini menganggap ketika mengalami rasa sakit, sakit ini ditafsirkan, dimaknai oleh Robi'ah sebagai bukti cintanya Tuhan kepadanya. Jadi suatu ketika Robi'ah ini jalan, kemudian tersandung, terus tersungkur jatuh. Kakinya berdarah, dahinya berdarah. Tapi begitu jatuh, bangun, kemudian dia tersenyum dan bersyukur luar biasa kepada Allah. Nah, ada orang yang melihat peristiwa itu kemudian datang pada beliau. Loh, sampean ini gimana? Sampean ini kan sakit, tersandung, jatuh, berdarah-darah. Kok malah alhamdulillah kemudian tersenyum? Jawabannya Robi'ah, iya, ini adalah dari kekasihku. Ini adalah bukti cinta dari kekasihku. Itu penjelasannya dianalogikan dengan teman-teman tadi saya jelaskan ya. Kadang-kadang teman-teman yang punya pasangan atau pacaran atau mungkin sama suami atau istrinya, itu kadang-kadang kan ada situasi ketika sedikit memukul, sedikit mencubit, sedikit menjewer. Loh, itu kalau dibaca objektif ya, jiwitan, cubitan itu ya sakit, pukulan itu ya nyeri dirasakan, jeweran itu ya sakit. Tapi kan kita menanggapinya dengan bahagia, dengan senyum, dengan mesra. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cubitan, pukulan, jeweran itu ekspresi dari sayangnya pasangan kita pada kita. Ekspresi manja dari pasangan kita pada kita. Nah, Robi'ah ini memaknai sakit yang dia alami, yang menimpa dirinya semacam itu. Sakit adalah bukti cinta Tuhan padaku, bahwa Tuhan tidak cuek padaku. Karena bagi orang-orang yang saling mencintai, musibah yang luar biasa adalah ketika kekasih sudah tidak peduli lagi, ketika seorang kekasih sudah cuek terhadap keberadaan orang yang dia cintai. Nah, Robi'ah begitu, jadi dapat sakit malah bersyukur. Alhamdulillah Allah tidak cuek padaku. Aku ya diingatkan, aku ya dijawil, aku ya kadang-kadang dicubit, kadang-kadang dijewer. Menunjukkan kekasihku perhatian padaku. Nah, ini versi Sufi biasanya semacam ini cara memahami rasa sakit. Dulu saya lupa di sesi apa, kan juga ada cerita ketika seorang Sufi naik perahu bersama banyak temannya, tiba-tiba ada badai. Semua orang takut, semua orang pontang-panting ke sana kemari untuk gimana caranya biar bisa selamat dari badai. Kecuali si Sufi ini. Sang Sufi ini malah duduk tenang sambil senyum, melihat orang lalu lalang di depannya. Terus ada orang protes, sampean ini gimana sih? Ini loh ada bahaya ini, kita semua mau tewas ini. Sampean kok malah diem saja duduk sambil senyum-senyum. Si Sufi ini terus bilang, loh aku harus gimana lagi? Ini pemberian kekasihku. Ini anugerah dari kekasihku. Insya Allah dia hanya menghendaki kebaikan untukku. Nah, ini level-levelnya Sufi. Mungkin kalau kita agak berat ya nyampe makom ini. Tapi ini untuk referensi kita saja. Siapa tahu nanti dalam hidup kita sampai pada titik yang secara sunnatullah agak sulit kita berharap. Karena sakit atau musibah yang kita alami. Tapi jangan lupa kita masih punya qudratullah. Kita bisa membaca peristiwa bencana, peristiwa musibah itu juga sebagai bukti cintanya Allah, sebagai anugerah Allah pada kita yang tidak harus melahirkan kemarahan atau keluhan, tapi justru melahirkan rasa syukur.
Karena semuanya kita posisikan sebagai bukti dari kepedulian Allah, sebagai bukti dari cinta Allah kepada manusia.